Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika sepanjang bulan September 2025. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka. Dan berikut laporan personel Humas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham Nur Rahman. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka yang terdiri dari 314 laki-laki dan 3 perempuan. Serta barang bukti narkotika diantaranya 10.946 gram sabu, 556 butir ekstasi, 14.132 gram ganja, 8.084 gram tembakau sintetis, 560 mili cairan tembakau sintetis, 6,2 gram bibit tembakau sintetis, 272.625 butir obat keras terbatas, serta 2.986 butir psikotropika. Para pelaku menggunakan modus operandi jaringan terputus dengan transportasi darat di jalur tol, serta memanfaatkan aplikasi Maps dan media sosial untuk mengedarkan barang haram. Selain pengungkapan jaringan distribusi, Polda Jawa Barat dan jajaran juga berhasil mengungkap praktik home industri pembuatan tembakau sintetis dan sejumlah kasus lainnya. Kapitulas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan mengatakan pengungkapan ini terhubung dengan jaringan internasional yang berpusat di Malaysia, Iran, Jakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ini merupakan suatu upaya dari Kepolisian Polda Jawa Barat untuk kita selalu terus melaksanakan perintah dari Bapak Presiden, yaitu cita-cita terkait dengan pemberantasan narkotika. Rekan-rekan sekalian, di Jawa Barat ini merupakan daerah pemasaran yang sangat efektif karena jumlah penduduknya banyak dan di sini heterogen untuk orangnya dan secara geografis ini merupakan pusat dari pemerintahan dan pusat perekonomian dan juga pusat pendidikan, sehingga kami sejak bulan September ini telah mengungkap kurang lebih 257 laporan polisi. Cukup banyak ini 257 LP ditambah 2 tadi, jadi total 259 LP. Dan tersangka yang kita tampilkan tadi itu adalah sebagian sangat kecil karena jumlah totalnya adalah 317. Dari EP 259 tadi itu tersangkanya 317, terdiri dari 314 itu laki-laki dan 3 wanita. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan kasus tadi itu yang begitu banyak LP tidak hanya di Polda Jabar tetapi juga di Polres jajaran. Ini semua para Kasatserse hadir di sini, perwakilan Kasatserse dari Polres Cimahi hadir di sini dan ada di kanan kirinya Kasatserse di seluruh Reserse Narkoba seluruh Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini jaringannya jelas mereka ini jaringan dari Malaysia jaringan internasional tapi melewati Malaysia. Kita tahu bahwa kebijakan Malaysia ini bahwa setiap barang-barang narkotika itu sangat ketat diawasi oleh Malaysia, tetapi ini didorong ke berbagai negara. Salah satunya terbesar adalah Indonesia. Dan atas perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati dengan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam Presisi.
Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam menekankan pentingnya supremasi sipil sebagai landasan Polri semakin humanis dan demokratis. Hal tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam dalam dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas hak dan tanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya itu Ines, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang dan salam presisi. Polri menggelar forum group discussion bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas hak dan tanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum di STIKP TIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Wakapolri dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Beserta 1.500 peserta yang terdiri dari Kapolda, Wakapolda, Kapolres, dan Polres jajaran secara tatap muka maupun daring. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menyebut dialog publik ini merupakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan langsung aspirasi, kritik, maupun evaluasi kepada Polri. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat baik, gitu ya. Artinya langsung antara rekan-rekan yang ada di masyarakat sipil dengan Pak Kapolri dan para pejabat di Mabes Polri dan Polda-Polda. Jadi memang bisa mendengarkan langsung, bisa komplain langsung, bisa mendapatkan penjelasan langsung. Mungkin nanti follow up-nya mungkin bisa lebih dalam lagi di ruang-ruang yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengingatkan kita semua satu tradisi penting, ya. Dalam kehidupan yang lebih civilian, lebih sipil gitu, bahwa institusi kepolisian itu lahir dari satu kondisi reformasi waktu itu yang mempertegas bahwa kehidupan kita adalah kehidupan demokrasi. Makanya lahirlah kepolisian kita yang sampai sekarang itu ya kita temenin, ya temen ini ya termasuk dikritik, ya digandeng, kolaborasi dan sebagainya. Lah forum tadi mengingatkan kita semua, merefleksikan kita semua bahwa polisi ini adalah polisi kita, polisi sipil, ya, yang harus kita temenin, yang harus kita jadikan polisi kita adalah polisi yang semakin lama semakin profesional, semakin lama semakin demokratis. Ia menyebut Polri lahir dari semangat reformasi yang menegaskan supremasi sipil dalam demokrasi. Untuk itu, Polri harus semakin profesional, humanis, dan demokratis serta mampu berkolaborasi dengan publik dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kita kepingin menikmati demokrasi yang baik, ya. Kita kepingin menikmati kesejahteraan yang baik, keadilan yang baik. Termasuk juga kita kepingin punya polisi yang profesional dan humanis tadi. Kalau dengerin berbagai kritik tadi langsung to the point, macam-macam, dan menurut saya prosesnya menjadi satu proses yang karakteristiknya adalah karakteristik masyarakat sipil. Ya, mengingatkan polisi juga bagian dari institusi sipil. Sehingga ini penting bagi kita semua, ya, di tengah-tengah dinamika nasional maupun global yang juga bergerak. Kalau kita tidak bergandengan tangan, kami takutnya baik global maupun nasional gerakannya semakin lama jauh dari demokrasi, jauh dari nilai-nilai sipil gitu. Pertemuan ini adalah perjumpaan yang mendalam dan kami berharap ini bisa terus ada dialog antara teman-teman kepolisian dan teman-teman masyarakat sipil. Ini polisi kita jaga bersama. Melalui dialog publik ini, Kompolnas menekankan pentingnya menjaga tradisi supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia. Polri diharapkan terus menjadi pengawal demokrasi yang terbuka terhadap kritik dan selalu berpihak asas kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.